Hari ini Ibu akan melaksanakan layanan klasikal yang tentang manajemen stres dan motivasi menjelang kelulusan. Nah, ini berfungsi untuk kalian. Yang pertama untuk meningkatkan potensi diri kalian. Munculnya stres yang berlebihan pada diri kamu semua. Kalian mengelola stres. Mulai katanya tadi konsentrasinya. Ya. Ibu tanya, siapa yang tahu itu apa itu stres? Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Apa lagi? Pikiran yang berlebihan. Apa lagi? Tahu. Tahu. Ya. Coba. Sebelumnya kita coba lihat video PT ini dulu. Masuk dulu, Bu. Ya, iya, boleh. Nah, tadi katanya konsentrasinya kurang. Sekarang kita bermain games. Yang tahu gamesnya ini menyebutkan warna, sebut tulisan. Paham? Sebutkan warna, bukan tulisan. Keluarkan suaranya nanti ya. Ya, Bu. Tahu. Nah, udah siap? Sebutkan warna. Merah. Betul apa? Kamu tuan. Sebutkan warna, bukan tulisan. Dah, siap? Contoh. Kuning. Hitam. Yo. Merah. Dah siap? Yo. Nah. Merah. Merah. Kuning. Hijau. Awo warna, awo. Biru. Hitam. Biru. Satu sudah, lanjut yang kedua. Pink.
SPD. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. Pink. Hitam. Ungu. Merah. Hijau. Biru. Biru. Lanjut, tadi dari video tadi apa itu stres? Saya tadi yang tahu stres tadi begitunya banyak pikiran, itu boleh. Nah, stres adalah suatu interaksi atau reaksi dari fisik, emosional atau mental kita yang muncul disebabkan karena adanya tekanan yang berlebihan. Tekanan yang tidak sesuai dengan diri kita, kemampuan kita, itu yang menyebabkan stres muncul. Nah, yang kedua, penyebabnya, siapa yang tahu? Penyebab stres itu muncul. Banyak pikiran. Lanjutan, apa lagi? Lagi? Banyak. Salah satunya ini biasanya kejadian itu di kelas 12 menjelang ujian. Apa itu? Stres karena ujian. Kalian kelas 12 akan melaksanakan ujian TKA atau pengganti UN. Jadi jangan anggap remeh. Salah satu penyebab stres yang pertama itu ada akademik. Contohnya kayak kalian mau ujian TKA tadi atau kalian menentukan kelulusan. Ya, kalian kelas 12 akan lulus. Yang kemudian sosial. Sosial ada terjadi karena konflik keluarga, pasangan ataupun teman dekat kita. Ya, biasanya pada keluarga itu terjadi paling sering yang dihadapi oleh setiap orang. Apalagi pasangan. Pasangan, tapi dalam konteks hari ini kita tidak membahas pasangan. Yang ketiga, pribadi, masalah keuangan. Betul tidak? Ya. Biasanya kebanyakan salah satu dari banyaknya faktor itu masalah keuangan, masalah ekonomi, kemudian kesehatan dan perasaan rendah diri yang berlebihan. Keuangan bisa memberikan kita faktor menyebabkan kita stres. Kita membutuhkan sesuatu, tapi uang tidak ada. Kesehatan pun begitu. Contoh, kalian terkena kanker. Contoh, orang yang mengidap kanker itu biasanya masa hidupnya akan lebih pendek. Biasanya orang tersebut akan stres. Kenapa? Yang pertama, belum siap untuk mati. Itu belum siap untuk meninggal. Itu salah satunya. Yang kedua, yang ketiga, berikutnya itu ada lingkungan. Nih, kebisingan. Kenapa kebisingan? Ada beberapa orang yang stres akibat kebisingan, apalagi dikaitkan dengan ujian. Sudahlah dia ujian, lingkungannya berisik, menjadi tidak fokus. Berikutnya, tuntutan kerja. Kenapa tuntutan kerja? Karena kalian setelah tamat sekolah akan memasuki dunia kerja yang begitu berat nantinya.
Ya bu. Video tadi ngapain? Megang kepala. Pegang. Kepala. Itu udah dia. Oh, tadi kayak video tadi. Video ini menunjukkan dia akan mau masuk perguruan tinggi atau belajar dengan serius karena dia ada yang ingin ia capai dari kehidupannya. Dan kemudian beberapa orang itu sulit tidur. Orang yang mengalami gejala stres biasanya akan sulit tidur. Bisa tidur jam 3 atau malah tidak tidur. Kemudian cepat lelah. Ya, cepat lelah. Kenapa? Karena pikirannya akan menguras tenaganya sendiri. Dari segi psikologis, orang yang stres akan gampang marah. Perasaannya lebih sensitif. Contoh, kalian teman akrab yang biasanya sering dibilang biasanya kalian sering membuli teman kalian yang teman dekat. Namun biasanya mereka fine-fine aja, tapi tiba-tiba dia marah. Itu menjadi salah satu pertanda bahwa teman kalian mengalami stres. Yang kemudian cemas. Orang yang mengalami stres biasanya cemas atau contoh tangannya bergetar. Terus konsentrasi mereka juga pecah. Mereka tidak akan fokus. Apa yang mereka hadapi dengan apa yang mereka rasakan dalam pikiran itu akan pecah. Kemudian perilaku menarik diri. Biasanya orang yang terkena stres atau dampak stres itu sering menyendiri. Nah, sering ngomong-ngomong sendiri, sering di kamar, tidak mau bersosialisasi, tidak mau bertemu teman. Dan kemudian ada beberapa orang kalau mengalami stres makannya lebih banyak. Ya, ada pernah ketemu? Ada juga yang mengalami gangguan makanan atau hilangnya nafsu makan. Ada. Biasanya coba ibu tanya. Biasanya kalian kalau mengalami stres, hal apa yang kalian lakukan untuk diri kalian? Apa itu? Healing, apa lagi? Apa lagi yoga? Biasanya kalau yoga stres, apa yang yoga lakukan? Ada. Dah. Apa lagi? Biasanya laki-laki itu apa? Merokok. Merokok, sholat. Apa lagi? Ada yang melampiaskannya dengan cara tidur, main game, healing, bercerita dengan orang lain. Nah, dari sebanyak itu ada beberapa yang mereka melepaskan rasa stres mereka itu kepada hal yang negatif. Contohnya merokok. Kenapa merokok negatif? Kenapa? Nah, yang pertama itu karena dia merusak diri. Iya, memang setelah itu tenang, tapi efek lainnya diri kalian rusak, kesehatan kalian terganggu. Nah, dari segi lain ada juga yang melampiaskannya kepada mabuk-mabukan, meminum hal yang terlarang. Nah, strategi mengelola stres itu yang pertama ada relaksasi. Biasanya kalau kalian stres apa? Tarik nafas kan? Sini gitu kan? Yes. Kemudian manajemen waktu. Manajemen waktu kita harus disiplin ya nak. Manajemen waktu. Contoh yang pertama susun prioritas. Kalian sudah kelas 12, jadi kalian harus pandai menyusun yang mana kalian paling prioritaskan untuk didahulukan dan mana yang tidak, supaya kalian tidak terteteran atau kewalahan dengan beberapa tuntutan untuk kelas 12. Kemudian curhat kepada teman. Nah, contoh misal yoga curhat dengan si Fulan contohnya bisa. Tapi dari itu akan saja orang lain bukan. Tapi kamu harus percaya bahwa orang tersebut dapat menjaga rahasia kamu. Apalagi kalau kalian bisa bercerita dengan guru BK. Karena guru BK ada memiliki beberapa azas yang terpenting. Salah satunya kerahasiaan. Mereka akan menjaga segala apapun itu rahasia yang kalian sebutkan. Atau orang tua. Kebanyakan anak sulit mengobrol dengan orang tua. Ya, itu salah satu. Tapi kalian usahakan bercurhat dengan orang tua. Yang keempat,
kepada Tuhan. pasti ada kemudahan. Dan segala sesuatu kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kalian jangan berlarut-larut dengan tuntutan yang kalian alami. Ya, kalian stres, tapi cari strategi mengelola stres yang sesuai dengan diri kalian. Contoh yang laki-laki tadi mendengarkan musik atau pergi ke karaoke, nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Nah, tidak boleh ya. Tidak boleh. Hal yang lain. Lawan ke TV dia bu. Ya, lawan TV karena tapi Dia tahu. ada uang ke boy. Dan yang terpenting kalian apabila stres jangan dipendam. Jika dipendam, stres yang semakin lama dipendam itu akan mengarah ke depresi. Depresi, orang yang mengalami depresi dia tidak akan tahu dengan hal yang baik dan hal yang buruk. Makanya orang itu banyak yang bunuh diri. Mereka tidak akan bisa memilah hal yang baik dan yang buruk. Bagi orang yang stres tapi berkelanjutan itu akan mengarah kepada depresi. Nah, ibu minta satu orang membuat satu orang itu membuat apa yang dia lakukan ketika stres dan hal apa yang mengalami mereka stres. Yang ketiga, tulislah motivasi untuk diri kalian sendiri. Sebab apa kalian stres? Percintaan boy. Dan apa yang kalian lakukan? Dan motivasi apa yang ada pada diri kalian? Dah, itu sebutkan aja lah. Contoh, Rafael. Ya. Apa yang biasanya Rafael lakukan keadaan atau tuntutan yang bikin Rafael stres? Hal apa yang bikin Rafael stres? Mana buat kabel rendah. Kita menyambung kabel rendah. Supaya dulu kalau tahu letak kabel itu sikit kepada aku. Apa yang Rafael lakukan? Dan itu serangan badan bu. Terus? Susah lo. Lari teruskan bu. Tidak bu. Jeda. Apa motivasi yang Rafael tanamkan untuk diri Rafael sendiri? Kita kalau mas fast bu. Dah. Satu orang. Muhammad Marzuki. Apa yang bikin kamu stres? Nggak ada yang bikin kamu stres? Pasti ada motivasi yang bikin kamu tidak stres. Apa motivasinya? Anak saya. Kata bahagia gitu. Cepat. Pahan Abbas. Apa yang bikin kamu stres, Pahan? Minum. Salah satunya. Penyebabnya lebih banyak. Tugas. Dah, kalau misalnya kamu bermasalah atau stres dalam bidang ekonomi, apa yang kamu lakukan? Apa? Motivasinya tetap semangat. Dah, Nurul. Apa yang bikin Nurul sering stres? Ada stres. Yakin? Lihat motivasinya. Tetap ada dia nampak karya. Nah, juga. Udah stres. Jangan aku. Nah,
Bu, tanya aku Bu Arif Zawan. Siapa? Arif Zawan, Bu. Aping lu. Arif? Kawan. Selamat isi, Bu. Mas Rifin? Ayo kawan dah sering pin. Sedang stres kok. Aku sedang- Apa penyebab dan sering stres? Betul, dikit. Dah, ingat, kalian kelas 12 lulus nanti bukan berarti kalian perjalanan hidup kalian selesai. Kelas 12 jika nanti lulus sekolah bukan berarti perjalanan hidupnya selesai. Malahan kelas 12 atau akhir sekolah, lulus sekolah, setelah itu kalian akan menghadapi dunia yang sebenarnya. Kelulusan bukan akhir dari segalanya, tapi kelulusan awal kalian memulai perjalanan hidup. Dah, simpan HP-nya dulu. Dan dengar, setelah kalian lulus, kalian akan menghadapi dunia yang sebenarnya. Dunia yang sebenarnya ada dua dalam kehidupan kalian. Apakah kalian nanti akan bekerja atau kuliah? Seandainya kalian tidak ada salah satunya, itu berarti pengangguran. Dan dunia kerja, ingat ya nak, dunia kerja lebih kejam daripada dunia sekolah. Dunia perkuliahan juga seperti itu. Kenapa? Karena di dunia pekerjaan atau dunia kerja, kalian akan bertemu dengan orang yang banyak karakter, berbagai sifat, berbagai bahasa, budaya. Kalau kalian sempat tidak pandai bergaul dengan orang tersebut pasti akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada diri kalian. Banyak kasus yang seperti itu. Contoh, ada orang yang bekerja di kantor. Karena dia berasal dari orang Minang, bahasa yang ia sebutkan ke bahasa Indonesia. Biasanya orang Minang kalau berbahasa Indonesia pasti akan campur. Nah, biasanya hal itu akan menjadi penyebab mereka terjadi bullying atau terjadi pembulian di kantor. Bisa jadi dia cimee yang salah satu maksudnya. Yo, dunia pekerjaan itu lebih kejam daripada dunia sekolah. Kawan aku dapat aja dari Om. Apa? Pertanyaanmu tadi itu, Bu. Kau bertanya apa? Dah, percayalah kalian kalau lah masuk dunia kerja, kalau kalian tidak menerapkan manajemen waktu atau disiplin, itu kalian akan berat. Kalian akan bertemu dengan orang yang keras, orang yang lembut, karakter yang berbeda dan sifat yang berbeda. Contoh, kalian karakternya pendiam, ketemu rekan kerja ia lebih banyak ngomong. Biasanya orang yang lebih banyak ngomong atau lebih gercep pekerjaannya, dia akan lebih sulit bergaul dengan orang yang lambat. Itu salah satunya. Nah, dunia pekerjaan yang terakhir itu kalian harus mencari relasi sebanyak mungkin. Kenapa? Ya, relasi atau kenalan sebanyak mungkin. Kenapa seperti itu, Bu? Orang yang tidak punya kenalan itu akan sulit mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Salah satunya pekerjaan masuk kerja sekarang sudah banyak orang dalamnya. Walaupun kalian pintar, pandai membuat CV, tapi akan kalah dengan orang dalam. Tapi jangan sampai seperti itu. Caranya apa? Cari relasi sebanyak mungkin, cari kenalan sebanyak mungkin. Contoh, kalian jurusan TSM, cari orang yang pernah mengerti dengan permesinan atau pemotoran gitu, dengan sesuai dengan jurusan kalian. Walaupun dia bekerja sebagai tukang nasi goreng, tapi cari pengalaman yang ia telah tempuh selama hidupnya. Itu salah satunya. Mana tahu dia nanti yang akan menawarkan pekerjaan kepada kita. Dan yang kedua, dunia perkuliahan. Seandainya kalian mau masuk dunia perkuliahan, ingat nah, dunia perkuliahan itu orang-orangnya pintar, memiliki pemikiran yang lebih luas dibandingkan dengan sekolah. Lebih luas dibandingkan orang yang baru lulus sekolah. Apalagi kalian masuk universitas yang ternama, contohnya UI, UGM, ada yang di luar negeri juga. Contohnya saja di UI. Di UI itu anak-anak yang masuk di sana kebanyakan berprestasi. Di UI banyak beasiswa. Kalau kalian sulit untuk ekonomi,
Dan yang paling penting itu adalah usaha, doa, dan kepercayaan diri kalian. Kepercayaan diri tinggi bu, usaha tinggi, dan doa doa. Gampang kalau dapat kalian pekerjaan atau tempat pekerjaan, namun nanti di dalam dunia pekerjaan itu yang bermasalah. Kalian akan mempunyai teman rekan-rekan kalian yang seandainya nanti berbeda karakter, itu nanti akan bermasalah dengan cara kita bekerja. Ada beberapa orang yang tidak suka dengan kita, berbagai cara halal yang mereka lakukan untuk menjatuhkan kita. Itu salah satunya, berbeda dengan sekolah ya. Sekolah bukan akhir dari segalanya, tapi kalian lulus sekolah itu baru masuk dunia yang sebenarnya. Dunia sebenarnya dunia di mana kalian akan menentukan nasib kalian sampai tua nanti. Ya? Terima kasih. Thank you. Dan dari kesimpulan tadi, apa itu stres? Stres adalah emosional fisik. Ya, stres adalah tekanan atau reaksi fisik atau reaksi emosional yang ada pada diri kita itu disebabkan karena ada tekanan. Yang kedua, penyebab stres tadi apa? Banyak. Salah satunya ada akademik. Akademik itu segi belajar, sekolah, juga yang lainnya. Apa lagi? Sosial, pergaulan, apa lagi? Lingkungan, apa lagi? Diri kalian sendiri. Gejala stres banyak. Yang pertama fisik. Fisik itu biasanya sering terjadi kepada anak muda, sering pusing atau kurangnya fokus. Nah, kalau dari segi psikologis, kalian akan mudah marah. Kalau dari segi perilaku, kalian akan menarik diri kalian dari lingkungan sosial. Kalian tidak akan mau bergabung atau bersosialisasi dengan orang karena beban pikiran kalian terlalu berat. Pikiran mak balik, maju, nio curang lagi sama yang halo. Itu salah satunya. Nah, strategi mengelola stres yang pertama relaksasi, yang kedua manajemen waktu atau kalian harus disiplin. Contohnya disiplin sekolah, potong rambut. Ada yang beberapa anak itu dengar, mama harus rapi-rapi sekolah bu. Itu kan tidak akan mempengaruhi ke pelajaran awak. Iya kan ya? Ya, betul. Memang betul. Memang betul. Ya, memang betul. Itu harus. Tapi itu salah satu contoh kecil disiplin kalian di sekolah yang nanti kalian akan terapkan di dunia kerja, yang mana dunia kerja itu beribu-ribu peraturan yang harus kalian patuhi. Banyak. Yang berikutnya curhat. Kemudian cari hiburan yang sesuai dengan diri kita. Yang terakhir jangan lupa berdoa. Itu yang terpenting. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak sekarang. Ibu tanya bagaimana dengan hasil materi hari ini? Mantap. 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 Bagus. Permisi. Iya. Setelah mengikuti atau kalian melihat materi tentang manajemen stres menjelang kelulusan itu kan memang sudah biasa terjadi kepada setiap individu. Iya.